Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Muhammad Irfan Fikri. Hari ini kita akan menggunakan tugas PHP tugas yang kelima, hari kelima. Nah itu kita mulainya dari mana? Saya lupa. Anonymous ya? Ya, anonymous function. Nah, kita mulai dulu anonymous function. Nah, anonymous function itu di dalam PHP juga disebut sebagai closure. Jadi kayak sebagai argumen dalam variabelnya. Nah, di situ kita bisa mengirim function sebagai argumen di function lainnya. Nah, contoh saja ya teman-teman. Nah, ini contoh kode anonymous function. Nah, biasanya kan ketika kita membuat function itu kita ada namanya kan service function, misalnya function say hello atau function create name atau function lainnya lah gitu. Nah, di sini kita tidak perlu menggunakannya karena kita sudah membukanya dengan variabel. Jadi ketika pemanggilan kita hanya cukup menggunakan variabel saja, seperti itu. Dan ini anonymous function sebagai argumen ya, cukup banyak ini. Mungkin kita lihat dulu contohnya itu di Visual Studio Code. Kita besarkan dulu ya. Oke, ya anonymous. Nah ini nih, biasanya kan kita ini nih function say goodbye, biasanya seperti ini. Tapi ketika menggunakan anonymous function ya, di bentuk sederhana ya. Nah, ini dia jadinya. Jadi pertama kita buat dulu variabel say hello, function seperti biasa. Lalu kita untuk pemanggilannya kan biasanya kita langsung say hello saja. Nah, di sini kita menggunakan variabel say hello. Nah, ini salah. Huruf kecil. Oke. Dan ketika kita menjalankannya ya, salah. Maaf ya teman-teman, saya agak ngantuk. Langsung kita jelaskan dulu ya. Nah, ini contoh penggunaannya di hal yang cukup rumit ya. Seperti ini. Nah, ini gimana sih? Apa sih rumitnya? Mungkin teman-teman juga bingung. Bingung nggak? Mungkin sini saya jelaskan. Nah, ini ketika kita jalankan itu, dia itu kayak menjadi goodbye, final name. Pertama kita buka dulu, kita itu mencampurkan ini anonymous function ke dalam function gitu. Di contohnya kayak ini, kita bikin dulu function biasa say goodbye, kasih string name, lalu filter ada filter di belakangnya. Lalu di final name nya udah kita bikin rumusnya, final name kemudian filter dalam kurung name. Nah, kita echo nih si function say goodbye, dituliskan jadi goodbye final name. Lalu di say goodbye nya untuk tidak menambahkannya dalam kurungnya itu kita bikin namanya itu Dava. Lalu yang filter ini kan filter nih, kita isi dengan function name, function kita ganti name, dikerjakan di itu string, lalu kita kembalikan dia ke stropper. Nah, stropper ini gunanya untuk apa? Ini untuk membesarkan huruf. Jadi di dalam PHP ini ada function tersendiri, itu stropper dan straw to lower salah satunya. Kalian str to upper dan sr to lower. Ini fungsinya itu yang kalau upper untuk membesarkan huruf, kalau lower untuk mengecilkan semua huruf, seperti itu. Jadi ketika ini kita tuh membuat huruf si nama itu menjadi lebih besar lah gitu. Mungkin bisa kita contohkan dulu ya. Anonymous PHP. Ada yang salah. Yang mana yang salah? Hello-nya ada yang salah katanya. Say hello. Ya dong. Say hello.
Kita teman-teman kita pilih warning undefined online 6 online 6 kejauhan ya ini ya kali coba coba kita lihat dulu anonymous definition. Nah ada undefined variabelnya tidak terdefinisi katanya. Variabel yang mana satu ini udah ini taruh dulu maaf di nomor 6 katanya nomor 6 katanya di atasnya. Nah ini function string kita lupa pakai stringnya teman-teman. Function ini tadi string dotnya. Nah sini lupa tambahkan string name string harusnya. Nah salahnya di sini tadi maaf. Jadi tidak ada parameter tadi PHP nah ini sudah muncul ya. Ini yang data tadi hello Java tadi. Nah ini goodbye Java ini buat yang nomor 2 yang saya bilang tadi yang function say goodbye. Jadi ketika kita ingin menampilkannya itu kita filter ini kita ganti ke function ini gitu teman-teman. Lanjut sini kita mau akses variabel di luar course. Nah closure sebenarnya ini jika kita nih misalnya ingin mengakses variabel nih di luar function sebenarnya itu tidak bisa karena ada suatu hal penjelasan lah mungkin di akhir nanti akan dijelaskan itu termasuk dalam materi juga. Tapi jika kita ingin tetap menggunakannya kita bisa menggunakan tag use. Nah contohnya menggunakannya itu seperti ini. Nah jika kita tidak menggunakan use ini yaitu akan jadi error teman-teman. Tapi karena kita ingin sudah menggunakan use jadinya tidak error. Jadi ketika kita buat ini pada bayi ini di luarnya, nah itu tidak bisa diakses jika kita menggunakan function. Tapi jika kita akan menggunakan use lalu kita panggil lagi dalam kurungnya ini bisa. Ini short tipnya gitu ya. Kita lanjut lagi tes dulu. Oke. Kita mau lanjut ke arrow function. Nah ini sama kayak anonymous function tapi lebih sederhana pembuatannya. Itu cuma menggunakan fn saja sebagai alternatifnya. Kita lihat. Nah seperti ini. Contohnya itu seperti ini saja. Jadi tinggal menggunakan fn di sini. Hello first name last name, nah echo saya hello echo. Nah itu langsung tampil ya. Tidak seperti itu kan ya. Di sini ada callback function. Itu untuk memanggil kembali function yang sesuai dengan yang diberikan argumennya. Sebenarnya ini sudah pernah dilakukan ya sebelumnya. Tapi jika ingin menggunakan callback ini kita cukup menggunakan ini saja sih yang callback function. Kita dulu. Mungkin teman-teman ingin coba ya hasil dari sini bagaimana sih? Jadi kenapa begini? Di arrow function tadi seperti apa? Mau apa yang tunjukin aja. Nah ini udah seperti ini saja sih. First name, last name. Bedanya tadi kan kita menggunakan use.
tuh kan, yang panjang lah kira-kira. Kalau itu ini ada cara yang lebih murahnya, cukup menggunakan fn saja, lalu tinggal masuk ke dalamnya, itu jadi hello first name last name. Jadi ketika kita jalankan juga, itu akan menjadi ini arrow ya, arrow dot php. Nah ini langsung saja sama yang tadi, tapi lebih ringkas gitu. Jadi kita ke callback tadi, ini dia. Nah jadi fungsi itu tuh memanggil tadi kan. Pertama kita bikin dulu function say hello, kita kasih stringnya name, kalau label di filter. Nah kalau label ini nantinya digunakan untuk memanggil balik si filter tadi kan, kalau set function. Jadi ketika kita mengekokan tadi, mengsehelkan tadi, itu udah serapa, jadi langsung gede gitu dia hurufnya. Kita contohkan lagi callback.php. Tanda tempatnya bermasalah. Scroll str to upper. Oke, sorry. Line 4 juga ada yang salah katanya. Kita lihat dulu ini gimana sih salahnya. Terus komanya tarik teman-teman, aduh callable keren. Coba kita lihat biar tahu kesalahannya di mana. Coba kita clear dulu. Nah sudah dia jadi hello echo ini cukup murah ya. Sebelumnya kan waktu di anonim saya itu juga ribet ya, kita manggil apa, kita manggilnya ini si Google ini cukup susah kan. Nah tapi di callback ini dipermudah, lebih dipermudah dia nih gitu. Cukup dengan menggunakan call user function saja itu sudah dipermudah. Oke, mungkin kita lanjut lagi ya ke si sudah ada recursive function. Nah ini dia, ini sering mungkin kalau anak MTK nih sering ketemu nih sama recursive function, terutama mungkin sering ikut lomba informatika, olimpiade di dan sebagainya. Ini cukup familiar dengan recursive. Nah recursive apa? Recursive itu adalah pengulangan ya, pengulangan. Jadi kemampuan function itu memanggil function dirinya sendiri, itu adalah kemampuan dari recursive function. Nah kadang kita itu memiliki banyak problem tapi menyelesaikan menggunakan recursive function ini. Contoh kasusnya itu faktorial ya. Ini contohnya faktorial loop, jika kita menggunakan loop ini ya, saya jelasin teman-teman. Cukup ribet ya. Pertama kita punya function, lalu kita bikin integer value, lalu kita bikin variable totalnya 1, lalu kita bikin for, ini statement kita isi 1, kondisinya itu index kecil sampai dengan value. Jadi untuk apa namanya, supaya dia ini ya bisa ngefaktorial itu si value nya itu harus kecil sama dengan indeksnya, lebih besar value nya gitu. Lalu dia pertambahan, kita kalikan, kita kembalikan lagi nilainya ke total. Ini contohnya gitu ya, si
factorial loop. Coba kita cari rekursif yang mana deh nih. Nah ini sudah langsung ke rekursifnya. Coba kita bikin dulu yang looping tadi. Cukup benar juga ya. Function masih dulu ya. Function factorial loop. Integer value. Apa ini? Nah, variabel total 1 for variabel total sama dengan 1, lalu for kasih ini, kita kasih kondisinya itu value, lalu kita kasih di sini equals lalu kita kasih ini. Total kita kalikan ya, kali sama dengan return ke total. Apa lagi? Oke, tidak factorial. Ini coba kita jalankan ya dua programnya. Mulai PHP. Nah ini dia. Ini yang pertama. Ada fatal error di line berapa ya? Line 6 katanya. Memang ada ini. Line 6 nih. Line 6, line 7. Ini line 7 udah gak ada masalah. Kita lihat saja dulu. HP coba. Ini apa lagi ya Allah, ya condition variable. Ini kan sudah punya total. Coba kita lihat. Ini yang dari sini, yang dari sini. Coba kita lihat total. Sudah sesuai, harusnya sudah sesuai banget ya. Mungkin sudah salah. Nggak tahu nih. Yang 6 ini udah siap.
Line 7 katanya ada masalah. Line 7 lah, 7 value. Line 7 masalahnya di mana? Sudahlah, kita jalankan saja yang satu lagi saja. Baru lagi yang kami. Nah, ini udah bentukannya. Nah, PHP ini punya kekurangan juga, yaitu kalau terlalu banyak menggunakan PHP itu bisa error barangnya. Apa ini? Jadi ketika terlalu banyak angka ya, dia itu bakal jadi pusing sendiri ya, dan itu bakal berakibat error biasanya. Salah. Tujuh 720. Nah, jadi kita masukkan faktorial ke dalam itu 6 kan. 6 tuh integernya 320. 6530. Kayaknya nggak sebanyak gitu deh kalau 654321, 654321, 654321. Nah, faktorial 6. Wah, gede juga ya. 720. 431. Ya, kira-kira rekursif bentuknya seperti ini. Kita bikin function dulu, rekursif. Nah, lalu di sini kan kita sudah bikin parameter ya, value ya. Kita jelaskan ini integer. Nah, di if kita bikin if di dalamnya. Kita bikin if, lalu dalamnya itu ada value. Nah, ini kita bikin dia sama dengan 1. Lalu jika dia nilainya 1, maka dia kembali kepada 1. Tapi jika dimasukkan nilai tulisan 1, dia itu akan kembali kepada nih, kita kalikan value tadi berapa yang dimasukkan dikali dengan faktorialnya. Value-nya itu dikali angka sebelum value-nya, itu 6 kali 5, ini 6 nih, 6 kali 5, 6 kali 4, ini 2 deh. Kenapa angka segede itu banget? Iya, angka segede itu. Ini ada yang salah ya. 2 betul. Jadinya itu kayak gini, kayak 6 faktorial ditambah 5 faktorial dikali 4 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1 faktorial itu coba 3. Ini gitu. Kalau emang hasil outputnya kecil, ini kalau hasilnya 6 ya. Kalau hasilnya 6, nah itu 6 itu. Jadi kalau 6 kali 5 30, 120, 240 lah. Kenapa 320? Saya juga bingung sih kata-kata. Langsung berikan 6 tadi, 6 210 atau kenapa 320?
24. Nah ini betul 12 6 34 kayak 5 faktorial deh. Kita coba 5 faktorial ya. Nah, kalau kenapa pas di 6 tuh angkanya terlalu gede. 20. Oh iya saya ngerti sekarang ya. Kali 5 ya. Oke udah betul ya. Oke, lanjut lagi. Nih, yang saya bilang tadi problemnya jika angkanya terlalu banyak ya, ini akan jadi error. Nah, kita lalu langsung komentar. Nah, karena kan kita sama seperti di HTML, ATCS atau yang lainnya itu ada komentar kan. Sini juga ada komentar. Nah, caranya itu dengan ini. Murah aja sini. Nah, sama aja kayak di itu kayak yang di HTML ini kan. Nah, kalau itu ada dua, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, satu baris gini. Nah, kalau sebaris gini cukup menggunakan saja nih, satu dua. Nah, itu kita ketikkan komentar nanti. Itu jadi komentar. Nah, komentar mungkin itu saja ya. Ada komentar kayak kan. Ini string function. Nah, jadi di dalam PHP ini kita bisa memanipulasi data string. Nah, ini ada linknya. Banyak sekali fungsi bawaan juga untuk memanipulasi string. Ini salah satu yang sering dipakai ya. Sebelumnya kita pernah menggunakan input kan. Input di sini input itu untuk membuat array menjadi string. Lalu ada exploit untuk memecah array menjadi string menjadi array. Ya, str_flower. Ini sudah kita gunakan juga tadi str update-nya. Lalu ada substring mengambil sebagai string. Lalu ada trims menghapus space di depan dan di belakang string. Gitu. Mungkin bisa kita coba ya. Dulu, waduh, mana itu nih, ini string function. Nah, ini contohnya ya. Mungkin kita lihat dulu saja. Kalau dicobain langsung paham saya rasa. String f.php. Nah, aduh, error. Oh, itu tuh pakai ini kayaknya, pakai ini. Doang sih errornya. Kalau expert itu pakainya itu ketik satu gitu. Satu dulu lah. PHP string f.php sini. Duh, masih ada error lagi. Coba kita lihat dulu. Contoh kode exploit terus apa? Nah, ini sudah benar ya? Salahnya di mana? Join. Ini saya nggak tahu errornya di mana. Yang bisa dipakai cuma join doang. Nah, itu sudah error ya. Kayaknya di link ini ada kesalahan. Saya nggak tahu nih kesalahannya di mana ya. Udah sesuai kok bikinnya. Explode. Oh, pengaruh itu ya.
di line 7 str flowernya ini udah kecil, kenapa dikecil lagi? Udah kita gedein. Nah ini ternyata yang salah. Oke dulu. Oh str flower ya. Ini ngapain pakai ini? Kita dulu. Kita lagi. Ini kan kita salin ya. 10-nya juga ada yang salah. Sub str set. Itu salah nama ya. Aduh. Pentingnya mencoba kode program ya teman-teman. Gitu. Nah ini udah siap ya. Aduh. Nih. Ini kan ya. Nih, ini satu kan tadi dia ini sambil input ya. Nah, ini kan ada array ini. Jadi dia tuh guna itu memasukkan nilai koma kepada si array tersebut gitu. Lalu ada explode. Kita masukkan ini ke dalam array. Nah kan itu bentuk array ini. Array 2. Oke, lanjut kita akan lanjut kan ini untuk str awal dia mengecilkan str upper dia membesarkan. Nah kalau trim itu menghapus tab pertama, tab di awal dan tab di akhir itu. Nah di string ini yang tab ini yang tripsub str ini dia tuh mengambil bagian saja nih. Di sini kita menggunakan 3, jadi yang diambil cuma 3 nih, daf sampai f doang diambilnya itu. Kalau ini 5 mah dafa gitu. Nah itu ya teman-teman contoh penerapannya. Ketika dicoba tuh kita langsung tahu gitu. Termasuk kalau ada array function ya cukup banyak juga. Di array function ini di dalam tab ini kita juga punya array function itu untuk memanipulasi data di array. Ini ada banyak juga, ada array case, array values, array map, ada sort, resort, ada shuffle, ada banyak lah di dalam nih, dalam link ini terutama. Nah array case itu untuk mengambil semua case-nya, array values untuk mengambil semua value-nya, array map itu mengubah semua data array dengan callback, sort mengurutkan, desort itu mengurutkan array data yang terbalik. Nah, kita contohkan saja. Berarti itu namanya apa ya? Bukan apa ya, array function ini dia. Mungkin ketika dicontohkan nih teman-teman pasti paham. Kalau nggak contohkan itu nggak bakal paham. Nah ini. Map dia. Pertama kita ada dulu nih arraynya seperti apa. Sudah ada array, baru deh kita gunakan yang tadi. Pertama itu ada, kita sekarang lagi menggunakan array map, mengubah semua data array dengan callback. Jadi maksudnya itu di sini kita mencoba ya mengevardam array map. Nah di dalam array itu kita melakukan di fn data, kita arrow dulu si datanya, lalu kita kali 2 datanya. Jadi setiap data itu kita kali 2. Nah jadinya itu 2 kali 1 kan 2 nih, ini dia 2 kali 2 itu 4, ini dia itu teman-teman. Kita ke bawah, lalu coba dari sort datanya ini untuk menggunakan data secara kembali ya, dari 8, 7, 6 seterusnya. Lalu itu vardam data cuma mengambilkan data doang. Ini vardam case data ini cuma menunjukkan key nya doang, lalu bawahnya cuma menunjukkan value nya doang. Nah seperti itu. Oke,
Kita lanjut lah lagi. Juga is function. Nah, PHP ini kita punya banyak sekali is function ini ya. Is function ini gunanya untuk mencegah data apa yang datanya itu sebuah is string atau bukan. Contoh ini. Kita pernah menggunakannya kayak is null kan. Yang pernah ingat is null. Nah, ini salah satu is null itu maksudnya kayak is function. Sini ada banyak, ada string, boolean, integer gitu. Coba kita lihat contohnya. Ini is function. PHP is function PHP. Nah, ini dia. Ini kita punya data variabel sampel ya. Ini kan string nih. Coba apakah dia boolean, jawabannya salah. Apakah dia integer, jawabannya salah. Apakah dia float, jawabannya salah. Dan apakah dia string, jawabannya adalah true. Nah, seperti itu. Hanya pengecekan saja. Lanjut, ini ada require int dan include. Nah, require dan include ini kan saat membuat aplikasi itu sebenarnya kita membuat file itu dari banyak file ya. Tidak baik dalam satu file saja. Itu. Nah, agar kode program tidak bertumpuk, kita itu menggunakan require dan include untuk memanggil file-file ini. Perbedaan antara require dan include itu ada ini. Di require itu, ketika file yang kita ambil tidak ada, itu akan jadi error. Kalau di include, ketika file yang diambil itu tidak ada, dia hanya memberi pernyataan, namun program tak akan tetap dilanjutkan. Nah, contohnya itu seperti ini. Ini. Nah, lanjut aja nih. Ke sini, require dan include. Nah, ini pertama. Nih, saya menggunakan require, saya memanggil ini. Misalnya datanya filenya itu dalam folder. Nah, cara tulisannya itu seperti ini. Jika filenya di luar seperti ini nih, nanti tidak bisa menggunakan ini, dihapus saja nih. Jadi dihapus saja. Seperti itu ya teman-teman. Ini karena dalam folder ini dia, makanya saya menggunakan seperti ini. Terus saya echo hello world karena isi ini itu hello world. Oh, jadi kita panggil saja isinya, bisa seperti itu. Lalu include sama aja, bedanya itu require sama include doang. Jadi ketika dijalankan juga hello world dia word hello world, tidak ada spasi di antara kita. Astagfirullah. Coba kita kasih dulu spasinya. Ini kita menggunakan PHP ya. Di kontrol C saja. Kita kontrol di sini, kontrol di sini, kontrol di sini. Kontrol di sini. Nah, ini jadinya ya. Nah, jika nih, dia ada kelemahan nih include sama require ini. Dia tuh hanya digunakan sekali saja pada suatu program. Nah, bagaimana cara kita mengakalinya menjadi 2 kali? Itu bisa menggunakan once, include once atau require once. Ini. Nah, ketika menggunakan ini, nah itu bisa kita gunakan berkali-kali itu dengan file yang berbeda atau file yang sama. Itu ya teman-teman. Jadi ini file ini. Lalu lanjut, sini ada apa lagi? Variable scope. Nah, dalam PHP variabel manapun yang kita mau itu kita buat variabel manapun yang kita mau. Nah, itu ada scope di dalam PHP. Scope itu ada 3 jenis, global, lokal, static. Nah, kita teman-teman bingung kenapa sih kita di function tidak bisa menggunakan variabel yang data. Nah, itu karena variabel yang data di luar function itu adalah variabel global. Ini dia variabel global. Dia itu tidak bisa diakses di dalam function, tapi dia bisa diakses di luar function seperti itu. Karena function sendiri itu adalah local scope seperti itu, jadi berbeda jenisnya. Jadi jika dia di luar global scope, maka dia yang harus digunakan oleh global scope lainnya seperti itu. Oke, lanjut.
Nah, jika kita paksakan dia akan error, kecuali kita buat di dalam jadi local scope. Nah, ini local scope bedanya itu variabel itu kita masukin dalam, dan itu tidak bisa sudah di luar function. Ini contohnya, ini error karena ininya di luar, gunanya di luar, penampilannya di luar. Nah, itu harusnya si ekonomi ini nih kita masukin ke dalam jadi local scope dia. Nah, jadi ketika kita panggil function getName itu bakal menampilkan ini seperti itu ya. Lalu ada global keyword. Nah, global keyword itu apa? Global keyword itu adalah kata kunci global. Jadi kita tuh tetap bisa nih mengabaikan aturan si global dan si lokal tadi dengan syarat menggunakan global keyword. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Nah, ini kan global scope, ini kan local scope. Nah, itu kita menggunakan global keyword di dalamnya nih, global name untuk memanggil variabel ini nih. Jadi ketika kita menggunakan global ini, nah dia itu bisa digunakan lah yang di luar itu ke dalam seperti itu. Jadi apa namanya, mengabaikan aturan global dan lokal yang di awal tadi. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini mungkin yang paling penting ini static scope saja ya. Static scope itu apa? Nah, misalnya seperti ini. Nah, misalnya kita abaikan dulu ya si static ini. Ya, misalnya tidak ada static di sini. Mungkin saya jelaskan saja di sini. Di itu kita masih dia. Nah, ini kan punya kita ini yang global scope tadi sini saya buat. Tapi saya rasa penjelasan saya langsung bisa. Jadi yang static ini, variabel static ini saya jelaskan sendiri. Nah, misalnya teman-teman di sini kita clear staticnya ya. Oke, kita clear. Oke. Nah, ini misalnya sini kita ingin menggunakan increment kan. Biasanya increment itu kan bertambah-tambah itu. Nah, misalnya kita buat seperti ini nih. Itu tidak akan bertambah dia. Kenapa? Karena datanya itu selalu 0. Simpelnya seperti itu. Walaupun kita sudah membuat counter plus ini. Jadi ibaratnya ini udah satu nih. Ini 0 nih. Ini 1. Kita tambah lagi. Nah, itu kita ulang lagi 1, tambah lagi. Nah, jadi tetap dia. Tapi tetap jalan apanya itu programnya. Tapi dia tidak, nilai sebelumnya itu tidak tetap kak. 0 tambah 1. Jadi kan 1 tuh. Nah, dia balik lagi ke 0. Itu tambah 1 jadi 1. Itu kita balik lagi ke 0 tambah 1 jadinya 1. Itu balik-balik aja dia. Tapi dia tetap jalan terus. Nah, oleh karena itu kita menggunakan static agar nilainya ini tetap jadi 1 ditambah 1 jadinya 2. 2 tambah 1 jadinya 3. 3 tambah 1 jadinya 4. Contohnya itu seperti ini. Nah, tapi 1, 2, 3. Nah, seperti ini saja. Simpelnya seperti itu saja static itu. Kenapa ini cuma 3? Karena kita pemanggilannya cuma 3 increment ya. Itu. Nah, mungkin itu sudah menjadi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.